Football Universe. Manchester City bakal ditinggal pemain-pemain pentingnya di bursa transfer musim ini. Apakah mereka masih bisa mendominasi Eropa dan Liga Inggris musim 2023-2024 nanti? Berikut analisa kami. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Manchester City menutup musim 2022-2023 dengan sangat mengesankan. Mereka mampu menjuarai 3 gelar bergengsi atau yang disebut treble winner. Juara English Premier League, juara FA Cup, serta pertama kali dalam sejarah klub mereka menjuarai UEFA Champions League. Saat ini mereka bahkan diklaim oleh para komentator dan media-media sepak bola sebagai salah satu klub terbaik di dunia dengan gaya bermain menyerang yang sangat menghibur. Tetapi berselang hanya sekitar 2 minggu pada akhir Juni 2023 ini, beberapa bintang mereka dirumorkan akan hengkang ke klub lain. Hal ini tentu saja berdampak bagi perkembangan tim biru langit ke depan. Akankah Manchester City dapat tetap tampil mengagumkan di musim 2023-2024 nanti? Apakah mereka dapat kembali menjuarai Liga Inggris atau UEFA Champions League musim depan? Mari kita teliti lebih dalam. Nama pemain pertama yang akan meninggalkan Manchester City adalah Joao Cancelo. Bek sayap asal Portugal ini sebenarnya tampil sangat menjanjikan bersama skuad City di awal musim 2022-2023. Tetapi terjadi insiden antara dirinya dengan Pep Guardiola. Hal ini menyebabkan dirinya kemudian dipinjamkan ke Bayern Munchen pada putaran kedua musim 2022-2023. Dia kemudian menunjukkan penampilan yang cukup baik di Bayern Munchen. Tetapi untuk kembali ke City, sepertinya Joao Cancelo sudah tidak mau lagi. Dan Pep Guardiola juga telah rela melepasnya. Karena di posisi bek sayap, Pep masih memiliki nama-nama pemain yang berkembang cukup pesat seperti Manuel Akanji dan Nathan Ake. Pep Guardiola bahkan rela jika Joao Cancelo mengikuti jejak Gabriel Jesus dan Zinchenko untuk ke rival terberat City, yaitu Arsenal. Nama kedua yang akan meninggalkan Manchester City adalah Aymeric Laporte. Bek yang satu ini hanya dimainkan Pep Guardiola sebanyak 7 kali di musim 2022-2023. Hal ini membuat sang pemain ingin sekali hengkang dari Manchester City guna mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Laporte sendiri tampil tidak terlalu buruk. Hanya saja tempatnya tergantikan oleh John Stones setelah Laporte membuat beberapa blunder. Keadaan Laporte semakin diperparah ketika Manuel Akanji datang, karena ternyata Akanji beradaptasi sangat cepat dan langsung menjadi pilihan utama Pep Guardiola. Laporte sendiri menginginkan kembali bermain di La Liga Spanyol, dan salah satu klub besar di sana meminatinya, yaitu Barcelona. Nama ketiga adalah sayap lincah Manchester City, yaitu Riyad Mahrez. Pemain yang satu ini dirayu oleh klub besar Liga Arab Saudi, yaitu Al Ahly. Meskipun kontraknya bersama City masih tersisa 2 tahun lagi, sampai 2025. Di Manchester City, Mahrez adalah salah satu pemain andalan Pep untuk melapis Bernardo Silva. Pada musim 2022-2023, Mahrez selalu dapat tampil baik ketika diberikan kesempatan bermain. Hanya saja kali ini tawaran dari Al Ahly sepertinya bernilai sangat besar, sehingga saat ini Mahrez sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester City.
Nama keempat yang meminta untuk dilepas dari Manchester City adalah Calvin Phillips. Dia adalah pemain muda terbaik Inggris yang direkrut Pep Guardiola di awal musim lalu, 2022-2023. Tetapi Phillips kesulitan menembus tim utama karena masih ada nama-nama gelandang hebat lainnya yang penampilannya cukup konsisten. Phillips ingin mendapatkan jam bermain yang lebih banyak agar dirinya dapat bermain juga di tim nasional Inggris. Meskipun telah diberikan kesempatan 19 kali tampil di semua kompetisi Manchester City musim 2022-2023, tetapi sepertinya Calvin Phillips memilih untuk hengkang. Nama kelima adalah Bernardo Silva, yang merupakan andalan utama Pep Guardiola di sektor sayap serang Manchester City. Sepanjang musim lalu, Silva menjadi salah satu pemain yang tampil sangat mengagumkan. Beberapa gol kemenangan Manchester City juga dia ciptakan. Dan asis-asisnya selalu dapat memanjakan Haaland di depan. Tetapi sebenarnya Bernardo Silva sudah mengisyaratkan untuk hengkang dari Manchester City sejak musim lalu. Dirinya ingin bermain di Spanyol atau Portugal agar dekat dengan keluarganya. Xavi Hernandez, pelatih Barcelona, adalah salah satu pengagum Bernardo Silva. Dan sepertinya dirinya akan dirayu untuk ke Barcelona. Di samping itu ternyata ada juga rayuan dari salah satu klub Liga Arab Saudi dan sama seperti Mahrez. Jika Bernardo Silva mendapatkan bayaran yang fantastis, bukan tidak mungkin dia juga akan hengkang ke Liga Arab Saudi. Nama ke-6 yang sudah resmi berpisah dengan Manchester City dan cukup mengejutkan karena tidak dipertahankan adalah sang kapten legendaris mereka yang mengangkat 3 trofi kemarin, yaitu Ilkay Gundogan. Kontrak kerja Ilkay di Manchester City berakhir pada bulan ini dan manajemen Manchester City tidak memperpanjang kontrak tersebut. Barcelona kemudian bergerak cepat mendapatkan jasa Ilkay karena memang pemain ini masih sangat bagus permainannya. Kemenangan Manchester City merebut treble adalah hasil permainan gemilang dari Ilkay di lini tengah. Dia adalah gelandang yang sangat kreatif serta juga sangat tajam dalam mencetak gol. Barcelona pasti akan senang mendapatkan jasanya. Lalu bagaimana dengan tim Manchester City jika mereka kehilangan 6 orang ini? Apakah kekuatan mereka akan berkurang drastis? Untuk posisi penjaga gawang, karena tidak ada yang hengkang, maka sepertinya masih sangat aman. Ederson akan tetap menjadi penjaga gawang utama, dilapisi oleh Stefan Ortega dan Scott Carson. Untuk posisi bek, walau kehilangan Joao Cancelo dan Aymeric Laporte, tetapi Pep sepertinya tak khawatir, karena pemain utama mereka tidak ada yang hengkang. Manchester City masih memiliki Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Manuel Akanji, Kyle Walker, dan bek muda Rico Lewis. Belakangan ini formasi 3 bek sering dipakai Pep, dan stok pemainnya masih sangat banyak untuk mengisi posisi tersebut. Kalaupun untuk semakin memperkuat skuadnya, sepertinya Pep Guardiola akan merekrut seorang bek tengah. Dan saat ini incarannya adalah Josko Gvardiol dari Leipzig. Untuk posisi gelandang, jika kehilangan Mahrez, Bernardo Silva, dan Ilkay Gundogan, maka ini akan menjadi masalah besar untuk Pep Guardiola. Hal ini dikarenakan ketiga pemain tersebut berperan cukup besar atas keberhasilan City di musim lalu. Mahrez dan Bernardo Silva bermain di posisi yang sama, di sayap serang kanan. Dan pasti Pep Guardiola perlu mendatangkan pemain baru untuk bermain di posisi ini. Tetapi pemain baru ini juga butuh waktu untuk beradaptasi dengan skuad Manchester City lainnya. Jika demikian, maka ini akan menjadi salah satu titik lemah City di awal-awal musim 2023-2024.
Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah posisi Ilkay Gundogan, karena dia adalah gelandang kreatif yang sangat sulit dicari penggantinya. Selain itu, Ilkay adalah sosok pemain yang paling mengerti arah permainan Pep Guardiola, sehingga untuk menggantinya perlu pemain yang sama kualitasnya. Sosok kapten baru pengganti Ilkay Gundogan juga sangat penting, karena diperlukan jiwa leadership yang tinggi untuk memimpin Manchester City tetap berjaya di lapangan. Saat ini Pep Guardiola sudah mendatangkan Mateo Kovacic. Kemudian rumornya akan berusaha untuk mendatangkan 2 gelandang lagi untuk tetap mempertahankan kekuatan lini tengahnya. Nama-nama seperti Declan Rice dan Kaoru Mitoma saat ini menjadi incaran Pep untuk menambal lini tengah City. Untuk lini serang, Pep tidak perlu khawatir karena stok strikernya masih cukup lengkap. Erling Haaland masih akan menjadi pilihan utama. Kemudian pelapisnya yang kualitasnya juga hampir sama bagusnya adalah Julian Alvarez. Tetapi sepertinya Pep Guardiola akan menambahkan seorang striker baru lagi. Dan calonnya sepertinya Julio Enciso yang musim lalu bersinar bersama Brighton. Jika dilihat dari komposisi demikian, apakah musim depan Manchester City masih bisa menjadi tim terkuat di Liga Inggris dan di Eropa? Jawaban kami masih sangat mungkin, karena kekuatan City masih sangat baik meskipun nanti ditinggal 5-6 pemain pentingnya. Persaingan untuk menjadi juara Liga Inggris tetap akan seru, dan untuk mengalahkan Manchester City bukanlah hal yang mudah. Arsenal, Newcastle, MU, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Brighton, dan sebagainya akan kemungkinan tetap disajikan perlawanan berat dari City. Dan mereka harus mencari cara untuk mengalahkan City. Di pentas UEFA Champions League, sepertinya Manchester City juga akan sulit dikalahkan dan butuh kerja keras dari pesaing-pesaingnya. Semoga di musim 2023-2024 persaingan tetap semakin seru dan setiap tim Eropa menunjukkan peningkatan kualitasnya.